وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Yang keempat, pendapat yang keempat, tidur yang bukan dalam keadaan nyenyak tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan wudu. Sementara tidur yang nyenyak barulah dia membatalkan wudu. Jadi kalau orang tidur dia sambil berdiri, tidur sambil duduk, atau tidur bersandar, yang dia tidak berbaring, tidak sebagaimana tidurnya orang yang nyenyak, itu enggak batal wudunya. Adapun yang batal wudunya kalau dia itu sudah nyenyak. Nah, terlihat di sini pendapat yang keempat melihat kualitas tidurnya, bukan lama pendeknya waktu tidur. Nah, kalau terlihat kualitas tidurnya dia nyenyak larut sekali, gitu kan. Nah, nyenyak larutnya itu dilihat juga dari kenyamanan posisi badannya. Jadi meskipun duduk, orang yang tidur duduk itu nggak nyaman tidurnya. Dia hilang sementara gitu, tapi dia tidak nyaman. Orang yang tidurnya itu sambil duduk. Jadi tidur berdiri, duduk, bersandar, atau dalam keadaan sujud, saking lelahnya dia sholat malam, sujud, doanya kepanjangan, lupa bangun-bangun. Kenapa? Sudah ngorok dia ketika sujud. Ini tidak batal. Pas dia sudah tersadar, ketiduran, langsung bangun, lanjutkan bacaan sholatnya. Itu enggak batal wudunya langsung. Nah, pendapat yang keempat ini di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beda sama gurunya tadi. Imam Muhammad ibn Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah, berpendapat tidak batal tadi kan. Tapi Imam Abu Hanifah kalau tidurnya itu nyenyak, berbaring, batal. Demikian pula Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kalau dia nyenyak, itu batal wudunya. Nah, ini disampaikan di dalam salah satu matan mazhab Syafi'iyah, di matan Al-Ghayah wa Taqrib. Al-Qadhi Abu Syuja' menukilkan pendapat mazhab Syafi'iyah itu wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur yang keadaannya itu tidak tetap. Tidak tetap itu kan menunjukkan bahwasanya dia nyenyak banget gitu loh. Tapi kalau dia bisa tetap dengan satu keadaan nggak gerak-gerak, itu tidurnya nggak nyenyak, dia hanya ngambil tidur saja, misalnya sambil nyender gini aja. Dia bisa mempertahankan posisi dirinya itu tidak bergerak ketika tidur. Itu menandakan bahwasanya tidurnya tidak nyenyak. Tetapi orang yang tidur nyenyak kadang-kadang balik sana balik sini. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi itu kan ketika menggambarkan tidurnya Ashabul Kahfi itu wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kita balik-balik ke kiri dan ke kanan. Nah, ini pendapat yang keempat yang menyatakan tidur yang membatalkan adalah tidur yang nyenyak, atau kualitasnya dia nyenyak. Kemudian ada tambahan pendapat yang kelima, yang mana sebenarnya pendapat yang kelima ini diambil patokannya pada sengaja atau tidak sengajanya. Kemudian dilihat juga dari apakah dia di dalam sholat atau di luar sholat. Pendapat yang kelima ini menyatakan kalau dia tidurnya itu di luar sholat dalam keadaan sujud, batal dia. Tetapi ketika di dalam sholat dan dia tidak sengaja tidur di dalam sholat karena ngantuk, wudunya tidak batal dan sholatnya dia tidak batal. Ini pendapatnya Al-Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak, faqihnya ahli Khurasan, para penduduk di Khurasan. Dan terakhir pendapat yang keenam, ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Munzir.
dipilih oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Mundzir, dan ini yang saya pandang paling kuat, pendapat yang paling kuat, yang mana pendapat keenam ini sama dengan pendapat yang ketiga gitu loh, yaitu tidur tidak membatalkan wudu. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Tidur itu tidak membatalkan wudu kalau orang yang tidur yakin bahwasanya dalam keadaan tidur tidak keluar apapun dari dua lubang itu. Kalau dia yakin, maka dia nggak batal. Tetapi kalau dia tidak yakin, batal nggak ya? Batal nggak ya? Batal itu. Kalau dia bisa memastikan dirinya itu tidak keluar apapun dari salah satu dari dua lubang itu dalam keadaan dia tidur, maka yang demikian ini tidak membatalkan wudunya. Maka dengan kata lain, pendapat yang keenam ini menyatakan bahwasanya tidur itu bukan pembatal wudu, akan tetapi tidur itu adalah keadaan di mana seorang tidak mengetahui dirinya batal atau tidak. Dalam rangka kehati-hatian, maka tetapkanlah bahwasanya dia batal, karena dia nggak tahu batal atau tidak. Nah, maka untuk pendapat yang keenam ini ada catatan, ada pengecualian. Ketika dia tidur dan dia yakin dirinya tidak batal, maka silahkan dia tidak batal. Nah, maka kalau kita lihat hadis Anas ibn Malik ini yang menyebutkan, mengisahkan para sahabat Nabi sampai tidur kok bangkit langsung sholat tidak berwudu lagi. Kenapa? Para sahabat Nabi pada saat itu yakin pada saat dia duduk itu tidak keluar apapun dari lubang anusnya. Kenapa kok bisa meyakini? Ya, antum lihat diri antum masing-masing ya. Ketika mau kentut, ketika ada sesuatu yang mau keluar, antum mau kentut, posisinya tuh tetap kayak gini kah? Atau mereng begini baru bisa keluar dia? Nah, nanti dites, lakukan penelitian kayak gitu, eksperimen, percobaan. Sekeras apapun dorongannya dari dalam, ketika posisi antum itu masih tegak gitu, mau antum masih tidur, dia nggak bisa keluar. Biidznillah, dengan izin Allah gitu loh. Dengan izin Allah, katupnya itu tertutup gitu loh. Nanti silahkan dicoba. Kalau salah ya berarti ini hipotesa saya salah. Selama yang terjadi pada diri saya seperti itu. Nah, ketika saya melihat hadis Anas ibn Malik, iya benar, posisinya itu dia masih tegak, sehingga posisi tegak itu menjadikan orang yang berada pada posisi itu yakin bahwasanya nggak keluar di situ. Nah, ini satu dari hadis Anas ibn Malik ini. Kemudian Al-Imam Ibnul Mundzir rahimahullah juga meriwayatkan asar lain dari sahabat yang lain. Nah, di sini saya lupa sahabatnya ini. Apakah Abu Umamah Al-Bahili atau Abu Musa Al-Asy'ari, antara dua ini saya lupa nama sahabatnya. Jadi beliau ini tidur dari setelah zuhur menunggu asar gitu loh. Dari setelah zuhur menunggu asar, beliau tidur, dan tidurnya berbaring. Muttaji', tidurnya itu berbaring. Hanya saja beliau menempatkan satu temannya berada di samping gitu loh. Satu temannya berada di samping, padahal dia tidurnya dalam keadaan berbaring. Setelah azan asar berkumandang, beliau bangun. Nah, ketika beliau bangun, tanya dengan temannya yang ada di sampingnya tadi, sepanjang kamu mengetahui saya tidur di sini, kamu ada mendengar sesuatu keluar dari lubang anus saya gitu kan? Enggak, saya enggak ada dengar gitu. Yang kedua ditanya, kamu mencium sesuatu enggak yang baunya itu adalah bau bau ini, bau gas yang keluar dari anus gitu. Ada mencium enggak selama saya tidur di sini? Enggak ada juga. Di situ yang menjadikan keyakinan sahabat ini yang saya tadi lupa namanya, antara Abu Umamah Al-Bahili atau Abu Musa Al-Asy'ari. Nanti mudah-mudahan saya cek lagi riwayatnya siapa sahabatnya, ini saya lupa.
Nah, ketika beliau sudah menanyakan yang demikian, kemudian jawabannya tidak, maka dua patokan ini tidak ada bau dan tidak ada suara. Beliau meyakini tidak keluar apapun dari lubang anusnya. Pada saat beliau sudah meyakini selama tidurnya itu ternyata tidak keluar apapun dari lubang anusnya, maka beliau menetapkan saya tidak batal. Nah, inilah tadi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Munzir berkenaan dengan pendapat yang ke-6 ini, yaitu apa? Pendapat yang ke-6, tidur itu baru batal kalau orang yang tidur itu tidak mengetahui dirinya itu telah keluar dari salah satu dari dua lubang itu sesuatu. Dia tidak menyadari. Tetapi ketika dia dalam keadaan tidur, meskipun dia tidak menyadari, tetapi dia yakin tidak keluar dari salah satu dua lubang ini, maka tidurnya itu tidak batal. Allah Ta'ala a'lam. Yang saya pilih dari sekian pendapat ini adalah pendapat yang ke-6 yang dipandang oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnul Munzir, bahwasanya tidur itu bukan pembatal wudhu, akan tetapi tidur itu adalah keadaan di mana seseorang tidak mengetahui dirinya itu batal atau dirinya itu tidak batal. Keadaan orang tidak sadar. Baik, sampai di sini insyaallah pembahasan kita berkenaan dengan tidur, apakah dia pembatal wudhu atau tidak, insyaallah selesai, dan itu yang saya pilih. Nah, nanti teman-teman sekalian, jamaah sekalian, di antara sekian pendapat ini, karena ada masing-masing salaf yang berpendapat demikian, kalau nanti ada pihak-pihak atau teman-teman yang lain ternyata tidak lebih setuju dengan apa yang saya pilih di sini, ya nggak apa-apa gitu loh. Artinya permasalahan yang demikian ini adalah permasalahan khilafiyah ijtihadiyah. Silahkan teman-teman sekalian nanti pilih mana sih yang lebih hati-hati. Nah, kalau nanti di antara teman-teman ada yang melihat yang lebih hati-hati, yang pertama itu batal secara mutlak, silahkan. Karena untuk menjaga diri gitu kan, apakah ini batal atau tidak batal kan? Karena kaidah utamanya kan dalam hal ini kita telah mendengar dari Nabi SAW, al-haramu bayyinun, kata Nabi, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tetapi nanti ada perkara yang di tengah-tengah antara halal dan haram ini yang syubhat. Syubhat itu apa sih? Samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. La ya'lamuha katsirun minan nas. Kebanyakan orang enggak tahu. Enggak tahu itu kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Jadi syubhat itu adalah perkara yang antum tidak jelas. Apakah ia termasuk haram? Apakah ia termasuk halal? Nah, dalam perkara pembatal wudhu ini, yang sudah jelas membatalkan wudhu ada jelas, Allah tetapkan. Hadisnya disampaikan oleh Nabi SAW di beberapa hadis sudah jelas yang membatalkan wudhu ini. Tadi keluarnya salah satu dari dua lubang kubul atau lubang dubur itu. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan bertemu dengan hadis-hadis tersebut. Nah, untuk yang perkara ini tidur, ini umurun mustabihat. Antar dua ini batal atau tidak? Ketika melihat hadis Sofwan ibn Asal, batal. Tetapi ketika melihat hadis Anas ibn Malik, tidak batal. Nah, maka perlu pengkajian yang lebih dalam, pengkajian yang lebih lanjut. Setelah dikaji, oh ternyata begini, masing-masing ulama punya kesimpulan yang berbeda-beda setelah pengkajian tersebut. Nah, masing-masing dari hasil pengkajian para ulama ini, hendaknya bagi kita pilih yang kira-kira bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang bisa menjaga keselamatan kita di dalam beribadah, itu yang mana dari sekian pendapat ini gitu. Kalau nanti antum
menyatakan saya kayaknya lebih selamat yang ini deh Ustadz, silahkan gitu. Jadi tidak harus nanti antum berpendapat dengan apa yang saya sampaikan gitu. Karena masing-masing dari pendapat ini ada salafnya. Ketika antum nanti menganggap ini yang lebih hati-hati, silahkan antum untuk berpegang dengan pendapat tersebut. Nah, di sini mungkin sebagai penutup, berapa menit lagi nih? 2 menit lagi. Sebagai penutup yang saya sampaikan pada kajian kali ini mengingatkan diri saya dan juga jamaah yang lain dimanapun berada, ketika kita menuntut ilmu, kembali kita luruskan niat. Kita menuntut ilmu ini kan ingin tahu mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah tidak bolehkan, mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Ketika kita mengetahui itu, baru kita implementasikan, kita praktekkan pada amal-amal soleh. Yang mana setelah kita praktekkan dalam amal-amal soleh, tujuan kita nanti adalah selamat di akhirat. Nah, ini sebagian dari penuntut ilmu mungkin ada yang lupa. Mungkin ada yang lupa. Jadi ketika menuntut ilmu itu entah nanti melihat ke sana, melihat ke sini, dilupakan oleh setan. Itu tidak hanya siapapun, saya pun terkadang seperti itu. Jadi ketika menuntut ilmu itu terdetik niatan bahwasanya saya ingin dikatakan begini. Kalau itu saja tujuan dari kita menuntut ilmu, nanti kelak di akhirat itu nggak ada manfaatnya. Waqadqil, kamu sudah dikatakan begitu di dunia, kamu sudah dikatakan rajin ikut pengajian, kamu sudah dikatakan sebagai orang yang selalu hadir di kajian ini. Kalau itu saja gitu loh tujuan kita, itu nanti di akhirat nggak ada manfaat. Nah, maka dari itu ini yang menjadi tips bagi kita untuk menuntut ilmu dan memilih kajian-kajian yang hendak kita ikuti itu adalah apakah kajian tersebut itu mengantarkan kita untuk selamat ke akhirat atau tidak gitu. Ada manfaatnya untuk akhirat kita atau tidak. Kalau sekiranya itu tidak ada manfaatnya untuk akhirat, maka hendaknya cari yang lebih bermanfaat untuk akhirat kita. Yang mana kita bisa proses menuntut ilmu tersebut menjadikan kita lebih paham kalam Allah, sehingga ketika kita paham kalam Allah di dalam Al-Quran dan memahami kalam Nabi SAW, kita bisa mengamalkannya. Nah, ini yang harusnya menjadi tujuan kita dalam menuntut ilmu. Tidak hanya sekedar memperbanyak wawasan pengetahuan. Kalau kita banyak wawasan pengetahuan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan tidak bermanfaat bagi wawasan pengetahuan tersebut, nah inilah yang Allah jadikan tidak ada manfaatnya. Jadi ditelan sendiri aja itu ilmu. Ditelan sendiri ilmu itu belum tentu dirinya mengamalkan semua yang dia pelajari, mengamalkan semua yang dia ketahui. Nah, paling tidak ketika dia mengetahui ada suatu ilmu, pada saat dirinya belum bisa mengamalkan, sebarkan, tularkan kepada orang lain, sampaikan kepada yang lain agar yang lain itu juga merasakan nikmatnya berilmu, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kefahaman dan pemahaman terhadap agama ini. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan salah satunya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dirinya itu terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sudah paham, maka ia mengamalkan. Ketika ia sudah paham, maka ia meninggalkan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala senangi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan Allah terima amal soleh kita dalam upaya tafaqquh fid din ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.